Halo, perkenalkan, nama saya Lia. Saya adalah penyandang disabilitas tuli. Perkenalkan, saya Arif. Saya juga penyandang disabilitas tuli. Kami ingin membagikan pengalaman, mendampingi sesama penyandang disabilitas tuli yang berhadapan dengan hukum sebagai juru bahasa isyarat tuli. Sebagai JBI Tuli, kami memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi selama proses persidangan. Kami bertugas memperjelas apa yang disampaikan JBI dengar agar lebih dipahami oleh penyandang disabilitas tuli. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika mendampingi pasangan disabilitas tuli yang berperkara di Pengadilan Agama pada tahun 2022. Sementara saya akan menceritakan pengalaman ketika mendampingi penyandang disabilitas tuli yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Waktu itu, cukup banyak kesulitan dan hambatan yang kami alami. Misalnya untuk kasus saya, pelaku tuli memiliki keterbatasan yang cukup besar dalam berkomunikasi dan tidak memahami bahasa isyarat Indonesia. Pelaku juga terlihat memiliki hambatan intelektual. Dampaknya, keterangan pelaku kurang jelas, berubah-ubah, dan tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh majelis hakim. Sayangnya, tidak ada informasi hasil asesmen apapun tentang hambatan dan kebutuhan pelaku. Pelaku hanya diminta mengerjakan semacam tes psikologis. Menurut saya, tes psikologi tidak cukup membantu untuk memahami kondisi kedisabilitasan pelaku. Sementara saya tidak mendapatkan akses terhadap informasi-informasi yang saya butuhkan untuk melakukan pendampingan. Saya juga tidak diberitahu tentang siapa pihak yang berperkara, kronologi kasus, termasuk tahapan persidangan yang harus dilalui. Bahkan, tidak ada informasi di mana saya harus duduk dan menjalankan peran saya sebagai penerjemah. Hal ini membuat saya kesulitan dalam melakukan pendampingan. Saya juga dibebankan sertifikat kemampuan bahasa isyarat. Padahal, sudah jelas saya adalah penyandang disabilitas tuli yang sudah menggunakan bahasa isyarat dalam keseharian. Hambatan lain yang saya rasakan adalah saat menerjemahkan istilah hukum dan peradilan. Sebab, ada beberapa istilah yang mirip satu sama lain, namun perlu divisualisasikan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya saja, seperti tersangka, terdakwa, dengan terpidana. Saya sempat merasa stres, karena persidangan terasa sangat berat. Kurang lebih, saya bolak-balik menghadiri pengadilan, sampai 20 kali. Terkadang, jadwal sidang mundur tanpa pemberitahuan, membuat saya kelelahan karena harus menunggu berjam-jam. Dengan dinamika pendampingan seperti ini, saya tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dan akomodasi apapun. Pengalaman lainnya, pada saat pembacaan putusan, saya malah diminta keluar dari ruang persidangan bersama dengan JBI dengar. Sehingga, saya pun tidak memahami sejauh mana putusan mempertimbangkan kondisi disabilitas. Saya berharap Mahkamah Agung memiliki aturan dan mekanisme yang jelas untuk memudahkan peran juru bahasa isyarat dalam proses beracara di pengadilan. Sehingga,
Kami, juru bahasa isyarat, dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mendampingi penyandang disabilitas tuli berhadapan dengan hukum.